Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia, yang banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, yang kita tidak akan mampu, tidak akan bisa menghitung kenikmatan tersebut. Terlebih-lebih kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, dan yang paling utama kenikmatan Islam dan iman, yang dengan kenikmatan tersebut pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salam serta sholawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, kepada tauladan kita, kepada orang yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalinya kami wasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan juga kepada para jamaah semua agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan, kami harapkan bagi para jamaah, terutama bagi anak-anak, bagi para pemuda, ingat kalian berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalian berada di tempat yang sangat mulia. Bagi yang tidak bisa menjaga lisannya, kami harapkan di luar saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seorang manusia, terlebih Allah Subhanahu wa taala karuniakan atau kita mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang muslim, dan yang paling utama menjadi seorang mukmin. Kita semua
pasti menginginkan satu kebahagiaan. Kita semua menginginkan bahwasanya kita senantiasa diliputi oleh kebahagiaan. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hakikat kebahagiaan yang hakiki, hakikat kenikmatan yang sangat istimewa, yaitu ketika seorang hamba dia sudah bisa meletakkan kaki kanannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kebahagiaan yang hakiki, hakikat kebahagiaan yang diidam-idamkan, hakikat kebahagiaan yang harus senantiasa diperlombakan, senantiasa diusahakan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, agar dia bisa melangkahkan kakinya, agar dia bisa meletakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Dari baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'un minas su'ada, 4 perkara termasuk perkara yang membahagiakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, akan menjelaskan kepada kita 4 perkara. Disebutkan dalam syarah hadisnya, 4 perkara ini bukan kebahagiaan yang seharusnya, atau kebahagiaan hanya kebahagiaan dunia. Tetapi ketahuilah kaum muslimin, sebagian ulama menjelaskan kebahagiaan ini pula yang akan bisa menghantarkan seorang hamba mendapatkan hakikat kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana kita jelaskan tadi, yaitu ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia, dan kebahagiaan ini senantiasa melekat, senantiasa pada seorang hamba, bukan hanya sebentar, bukan hanya sesaat, bukan hanya beberapa waktu saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa 4 kebahagiaan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, al-mar'atus salihatu. Kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba yang pertama adalah al-mar'atus salihah, yaitu istri yang saleh, yang salihah. Disebutkan dalam keterangannya, yang dimaksudkan al-mar'atu salihah adalah salihatud din, yaitu wanita yang baik agamanya, bukan wanita yang lainnya, bukan wanita yang disebutkan dalam hadis yang lainnya apa? Tungkahul mar'atu li arba'atin. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4 perkara. Yang pertama karena cantiknya, kemudian yang kedua karena nasabnya, kemudian yang ketiga karena keturunannya, kemudian yang keempat karena agamanya. Kemudian Rasul mengatakan, fatfar bidatid din taribat yadak, maka pilihlah yang agamanya, maka engkau akan bahagia. Ini kaum muslimin. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika dia memiliki istri yang salehah, ketika dia memiliki istri yang agamanya baik. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ad-dunya mata'un
wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri wanita yang salihah. Yang dimaksudkan adalah istri yang senantiasa agamanya bagus. Dan juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan khairun nisa, sebaik-baik wanita. Rasul menyebutkan ada syaratnya. Wanita itu baik. Rasul menyebutkan apa yang pertama? Tasurru idza nadarta. Yang pertama, membahagiakan kamu, menyenangkan kamu ketika kamu melihatnya. Ketika kita melihat istri kita selalu membuat kita bahagia, baik dengan jasadnya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua, wa tuti'uka ima idza amar wa idza umira, dan perempuan yang senantiasa mentaati dirimu ketika dia diperintah. Kemudian yang ketiga, ciri wanita yang baik adalah kalian yang merasa aman, wa ta'manu idza ghibta 'alaiha ala malika wa ahlika. Engkau merasa tenang ketika istrimu kamu tinggal, baik dia aman, istrinya tidak diganggu, atau dia aman dari harta yang dia miliki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan suatu kebahagiaan yang pertama adalah ketika seorang hamba memiliki istri yang agamanya baik. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para pemuda ketika belum mendapatkan pasangan hidup, maka carilah pasangan hidup yang baik agamanya. Bagi yang sudah menikah, maka jadikanlah istri kita orang yang tahu agama, sehingga dengan tahunya agama perempuan itu merupakan kebahagiaan yang diharapkan oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah al-maskanu wasi'u. Yang kedua adalah tempat tinggal yang luas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebagian ulama menjelaskan al-maskanu wasi', yang dimaksudkan adalah tempat apabila di tempat tersebut bagi pemilik rumahnya bisa tinggal di situ, dan juga ketika ada tamu mereka bisa juga tinggal di tempat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba dia memiliki tempat atau rumah yang luas, maka itu merupakan kebahagiaan bagi seorang hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebahagiaan yang ketiga adalah al-jaru as-salihu. Yang ketiga adalah tetangga yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di masyarakat, kita hidup di suatu tempat yang dipastikan tidak ada di antara kita yang sendirian. Pasti kita memiliki tetangga. Dan Rasulullah menyebutkan sebaik-baik tetangga adalah apa? Al-jaru as-salih, tetangga yang saleh. Siapakah mereka? Tetangga yang senantiasa mengajak kebaikan kepada kita, tetangga yang senantiasa menjaga tidak menyakiti kita, baik dengan ucapan mereka, baik dengan tindak tanduk mereka, baik dengan tingkah laku mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan ketika seseorang memiliki tetangga yang saleh, tetangga yang senantiasa mengajak kepada kita untuk menjalankan ketaatan, tetangga yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita lalai, tetangga yang senantiasa memberikan dorongan kepada kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Maka itulah kenikmatan kaum muslimin. Maka ketika kita mendapati orang atau mendapati tetangga seperti itu, jagalah mereka.
jangan disakiti. Jagalah mereka, jangan sampai mereka pindah rumah dari dekat kita, karena mereka lah hakikat kebahagiaan seorang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ta'awwadu bijali su'i, minta perlindunganlah kalian dari tetangga yang jelek, karena tetangga yang jelek itu bisa membuat kita tidak senang di rumah, sehingga kita meninggalkan rumah kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yang keempat, yaitu al-markabu hani. Yang keempat adalah kendaraan yang menyenangkan, kendaraan yang membuat kita bahagia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Munawi menyebutkan yang dimaksudkan kendaraan yang bagus atau kendaraan yang tenang adalah kendaraan yang ketika kita mengendari kendaraan tersebut, kita bisa menyibukkan diri kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkendaraan, kita tidak terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kebahagiaan yang seharusnya seorang muslim, seorang mukmin memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya mereka senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala mendawamkan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kebahagiaan tersebut, yaitu 4 perkara tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk salah satu dari orang-orang yang mendapatkan 4 kebahagiaan tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu sami'un mujibud da'awat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 kebahagiaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita itu tidak akan menyatu kepada seorang hamba ketika pada diri mereka belum ada di hatinya kebahagiaan yang hakiki. Ketika seorang hamba belum merasa ketika mendapatkan 4 karunia tersebut hatinya merasa bahagia. Oleh karena itu sebagian ulama menjelaskan bahwasanya hakikat kunci kebahagiaan seorang hamba adalah di hati mereka, ketenangan yang ada di hati mereka. 4 perkara yang disebutkan tadi kalau tidak dimiliki oleh seorang hamba, dia sudah memiliki istri yang salihah tetapi hatinya masih belum bahagia, maka dia akan mencari istri yang lainnya. Yang kedua, ketika dia sudah memiliki rumah yang luas atau bahkan lahan yang banyak sekali, tetapi ketika hatinya belum merasa puas, ketika hatinya belum merasa bahagia, maka dia akan mencari tempat yang lainnya. Demikian juga yang ketiga, seseorang ketika dia sudah memiliki tetangga yang baik, tetangga yang soleh, ketika hatinya belum bagus, ketika hatinya belum puas, maka dia akan mencari tetangga yang lainnya. Dan juga yang terakhir, ketika seseorang sudah memiliki kendaraan yang super mewah, kendaraan yang paling mahal, tetapi ketika hatinya belum bahagia, maka dia akan mencari kendaraan yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Apabila sesungguhnya di dalam jiwa seorang manusia itu adalah ada sekerat daging. Apabila sekerat daging itu baik, maka anggota tubuh yang lainnya baik, dan apabila sekerat daging ini jelek, maka anggota tubuh yang lainnya pun juga jelek. Ketahuilah, sekerat daging itu adalah hati. Maka kunci kaum muslimin, semua kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dirasakan oleh seorang hamba. Bahkan mungkin dia mendapatkan 4 atau lebih, tetapi ketika hatinya belum merasa tenang, ketika hatinya belum merasa bahagia, ketika dia merasa masih kurang, maka ketahuilah kebahagiaan tidak akan menyertai dirinya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 kebahagiaan yang seyogianya seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan 4 kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan yang pertama, ketika dia mendapatkan istri yang salihah. Kebahagiaan yang kedua, ketika dia memiliki tempat tinggal yang luas. Kebahagiaan yang ketiga, ketika dia memiliki tetangga yang baik. Dan kebahagiaan yang keempat, ketika dia yaitu ketika seseorang memiliki kendaraan yang menyenangkan. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba memiliki 4 perkara tersebut, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 kebahagiaan tersebut senantiasa menyertai kita, senantiasa ada pada kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.